Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Kita mau satukan hati untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, menyembah, merindukan hadirat Tuhan. Malam ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Ini kami, kuduskan, penuhi kami dengan urapan baru-Mu. Haleluya. Katakan dari awal, Bapa, Engkau sungguh baik, melimpah di hidupku, Bapa. Bapa yang baik, ini kami semua anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah live streaming. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat mereka. Urapi Tuhan, jamah Roh Kudus-Mu berkarya bagi mereka semua. Bahkan HP yang mereka pegang juga Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati. Sekalipun kami dipisahkan lautan luas, banyak benua, tetapi Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang dahsyat. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami. Jaringan internet Engkau memberkati. Lampu PLN yang ada di Sentani Engkau berkati sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan ibroh jahat yang mencoba untuk menghalangi hadirat Tuhan dicurahkan bagi kami. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik.
dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Oh, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin, haleluya Tuhan Yesus. Buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Besar setiamu, besar anugerahmu, rahmatmu, pertolonganmu, penyertaanmu sempurna bagi kami. Penyertaanmu yang luar biasa, kasihmu ajaib, kasihmu melimpah. Haleluya, haleluya. Yesus kau dahsyat, Yesus kau ajaib bagi kami umat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Roh Kudus, roh yang manis, roh yang lembut, kau mengurapi kami. Kau layakkan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa.
Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau amat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Bapa, melimpah berkat-Mu bagi kami, melimpah kasih-Mu, melimpah anugerah-Mu, melimpah kemurahan-Mu bagi kami. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu peduli akan keadaan kami. Kau jadikan kami indah dan indah, semakin indah di mata-Mu. Kau jadikan hidup kami ini berharga di mata-Mu. Terima kasih Roh Kudus, lawatan-Mu bagi kami. Hujan Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi kami. Api kemuliaan-Mu melingkupi kami. Roh Kudus, Kau ada bagi kami. Bangkitkan semangat kami untuk datang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik buat lawatan-Mu bagi kami malam hari ini. Engkau yang memimpin ibadah kami ini, dan Engkau juga akan mengurapi kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau pakai dia Bapa. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya semuanya saudaraku diberkati Tuhan. Semua yang mengikuti ibadah live streaming ini, saya percaya saudaraku ada di dalam sukacita oleh karena Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudaraku sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Kacamataku di mana? Kita akan melihat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita buka Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saya mau berkata, persahabatan di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Saudara percaya itu? Persahabatan di dalam dunia tidak ada yang kekal, saudaraku. Semuanya itu bersifat semu atau sifat sementara. Kenapa persahabatan di dalam dunia ini tidak ada yang kekal? Karena tidak ada kesetiaan. Banyak contoh yang sudah kita alami bersama. Saya percaya saudaraku juga pernah mengalaminya. Ketika saudaraku ada di dalam kekurangan, sahabat itu pergi. Tetapi ketika saudaraku ada di dalam kelimpahan, banyak orang yang datang. Ini salah satu contoh bahwa persahabatan di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Akan terjadi suatu perpecahan atau perpisahan.
Mungkin berpisah karena yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Amin. Tidak ada kekekalan, tidak ada persahabatan yang bisa diikat mulai dari awal bersahabat sampai kepada akhirnya tetap kekal. Tidak, saudaraku. Bisa saja berpisah oleh karena saling menyakiti. Bisa saja putus persahabatan itu oleh karena ada masalah di antara kedua belah pihak. Atau bisa saja terpisah persahabatan itu karena yang satu pindah ke kota A, yang satu pindah ke kota B. Yang paling menyakitkan adalah ketika putusnya persahabatan itu ketika tidak sejalan. Makanya ada pujian berkata, ku kasih, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Nah, ini artinya kalau adanya keserasian, kalau adanya satu roh, kalau adanya satu visi, itu bisa berjalan bersama. Kalau hatimu seperti hatiku, artinya adalah orang-orang yang bertobat akan bisa menjalin hubungan yang akrab dengan orang yang bertobat. Karena tidak bisa pernah menyatu atau bertemu gelap dengan terang. Kalau bertemu antara gelap dengan terang itu namanya abu-abu. Jadi orang yang baik pasti akan bisa bersahabat dengan orang yang baik. Orang yang jahat akan bersahabat dengan yang jahat. Pembunuh bersahabat dengan pembunuh. Nah, saudaraku, ketika kita mau bersahabat dengan seseorang, ketika kita mendapati sesuatu yang tidak benar dalam dirinya, dan ketika kita mencoba untuk meluruskan jalan kehidupannya, orang itu kalau nggak menerima, dia pasti akan pergi meninggalkan kita. Banyak yang demikian, saudaraku. Ketika dia mulai mendekati kita, ketika kita mulai bersahabat dengan dia, ketika kita banyak mengarahkan dia kepada kebenaran, kita mengarahkan dia kepada firman Allah, banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak mau, akhirnya pergi meninggalkan kita. Ini membuktikan tidak adanya kekekalan di dalam persahabatan itu. Tetapi persahabatan yang benar adalah sebagaimana persahabatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada para rasul. Ayat ini tadi berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Artinya adalah ketika kita yang baik ini, ketika kita melakukan yang baik ini, mau meninggalkan perbuatan baik demi untuk bersahabat dengan orang yang tidak berkenan, dengan orang yang tidak bertobat, itu menjadikan musuh Allah. Makanya dikatakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bersahabat karib dengan orang yang hidup di dalam keduniawian, maka kita terikut-ikut menjadikan permusuhan dengan Allah. Orang yang mencintai keduniawian ini, orang yang mencintai semua yang ada isi dunia ini, menjadikan musuh Allah. Menjadikan musuh Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya mencintai persahabatan dengan dunia ini artinya adalah melakukan semua apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu tentang perkara kedagingan, keduniawian. Melakukan keduniawian. Ibadah sih memang ibadah, dia menjalankan ibadahnya. Ke gereja ya ke gereja, ada doa ya doa, ada puasa ikut puasa, ya. Tetapi keduniawian tetap berjalan, itu membuat Tuhan tidak berkenan, menjadikan musuh di hadapan Allah. Itu
namanya kekristenan jalan di tempat imannya. Tidak berjalan maju, tetapi jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Jadi kalau mau bersahabat dengan Allah, kalau mau berjalan maju, tinggalkan semua yang namanya keduniawian, kedagingan. Pesta pora tinggalkan, hidup yang glamor tinggalkan. Apalagi saat sekarang ini saudaraku, benar-benar kita ini diajak untuk hidup sederhana. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh dari diri saya sendirilah. Nggak perlu saya malu menyaksikannya. Hidup hemat saat sekarang ini. Kalau saya memasak saudaraku, itu lauk atau sayur saya sudah langsung bagi 2. Sebab kalau nggak dibagi 2, semuanya habis. Lalu untuk siang atau malam nggak ada lagi. Jadi harus dibagi 2. Hidup hemat. Jadi saat sekarang ini benar-benar kita hidup hemat, kencangkan ikat pinggang, tinggalkan keduniawian, tinggalkan pesta pora, tinggalkan hidup glamor. Apabila kita berani meninggalkan itu, yang tadinya mereka bersahabat dengan kita, mereka akan menjauh dan membenci dan berkata, oh kau mau bertobat ya, sok pendeta lu, emang lu yang mau ke sorga? Keselamatan diambil masing-masing. Nggak bisa boncengan ke sorga. Suami istri bisa boncengan ke sorga. Orang yang bersahabat dengan seakrab apapun di dalam dunia dengan ke sorga. Adakah kekekalan di dalam persahabatan itu? Adakah yang mau menderita demi sahabatnya? Adakah yang mau mati demi sahabatnya? Tidak ada. Sangat sedikit orang yang mau menderita demi sahabatnya. Lama-lama dia akan bosan dan akan pergi meninggalkan kita. Hanya Tuhan Yesuslah. Makanya ada pujian berkata, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Dia, hanya Tuhan Yesus saja. Yang lainnya itu tidak, saudaraku. Ketika kita susah, Dia menjauh. Tetapi ketika kita ada, memiliki, maka Dia akan mendekat. 1-2 kali mungkin dia mau ikut menderita dengan kita, tetapi untuk seterusnya tidak akan pernah mau. Dia akan pergi meninggalkan kita dan akan pergi mencari sahabat yang baru, yang mungkin lebih banyak doi. Tahu doi? Duit, uang. Itu yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus, Dia tetap menjadi sahabat yang setia, bahkan sampai rela mati demi kita sahabatnya. Dia rela mengorbankan dirinya demi kita sahabatnya. Itulah sahabat yang setia. Mari kita buka dulu 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Ayatnya yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah ini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu tentang kesenangan yang ada. Kesenangan glamor ini tadi, pesta pora, kemabukan, perjudian, perjinahan, penyembahan berhala, itu maksudnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada. Jikalau engkau lebih mengasihi daripada dunia ini,
Kenapa? Banyak orang tidak datang ke gereja karena dia lebih mengasihi dunia ini. Contohnya, banyak orang yang meninggalkan pelayanan karena ada pesta. Betul? Betul. Ini sekali-sekali Bu Pendeta pestanya ini loh. Setahun. Belum tentu 1 tahun 1 kali ini pesta nikah ini Bu Pendeta. Padahal sudah jadwalnya kita untuk pelayanan. Sudah jamnya kita untuk ibadah hari Minggu. Jauh-jauh dia tempuh pergi untuk pesta. Tetapi ketika untuk ibadah dekat rumah gereja tidak melangkah. Tetapi giliran untuk pesta, perjalanan 1 hari 1 malam, dia rela untuk menempuh itu. Tetapi perjalanan ke gereja hanya 10 menit, dia tidak mau korbankan. Ini persahabatan dengan dunia. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oh, Ibu Pendeta ini tidak bersosialisasi. Bukan tidak bersosialisasi, tetapi lihat, itu diadakan pesta hari apa? Saya mau berkata kepada saudaraku, kalau ada orang yang mengundang saya pesta hari Sabtu dan hari Minggu, saya tidak akan hadir. Kenapa? Hari Sabtu itu adalah hari waktu saya untuk Tuhan, di mana saya duduk berdoa di kaki Tuhan dengan berpuasa. Itu persiapan untuk doa. Persiapan untuk hari Minggu. Dan hari Minggu saya tidak akan datang di pesta kalau ada pesta. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah hari di mana saya melayani Tuhan. Itu saya sudah punya komitmen dari dulu. Tidak akan hadir di dalam pesta apapun kalau diadakan hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa? Karena Sabtu itu saya puasa. Berdoa bersama dengan jemaat. Dan hari Minggu adalah hari ibadah, hari kita melayani Tuhan. Jadi jangan pernah mencintai segala apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab apa? Sebab kalau kita mencintai apa yang ada dalam dunia ini, itu membawa kita menuju kepada hidup yang tidak kekal. Menjadikan permusuhan dengan Allah. Kita lanjut. Kasih Bapa tidak akan ada dalam orang itu jikalau dia lebih mengasihi dunia ini. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bukankah berlomba-lomba untuk hidup glamor dalam dunia ini? Coba perhatikan kalau hari Natal. Seperti pohon Natal itu sudah. Pohon Natal kan satu tahun 1 kali muncul. Tetapi apa yang terjadi? Lihat, dihiasi dia seindah mungkin. Ada kelap-kelip lampu Natal, ada buah-buah, ada salju. Pokoknya indah lah. Begitulah kehidupan orang Kristen banyak. Dia datang dengan segala perhiasan. Udahlah 1 tahun 1 kali. Seperti pohon terang tadi. Kalau sudah selesai Natal, pohon terang itu kan disimpan kembali. Nah, banyak orang seperti itu. Udah selesai Natal nggak pernah lagi muncul di gereja. Nah, pada waktu Natal itu muncul dengan kehidupan yang glamor, seksi, baju juga terlalu turun ke bawah, dari bawah terlalu tinggi ke atas, seolah-olah itu pakaian belum jadi sudah diambil dari tukang jahit atau dari butik kah dari mana. Ini banyak kekristenan zaman sekarang, saudaraku. Banyak. Sehingga orang-orang yang beribadah di gereja nggak konsentrasi lagi. Dia melirik ke kanan, dia melirik ke kiri. Ada keindahan, baju seksi. Masa sih kita datang menghadap Tuhan dengan pakaian seksi? Yang kita datang berhadapan ini bukan dengan manusia biasa. Sama halnya, coba saudaraku kalau memenuhi undangan bupati. Saudaraku berani nggak pakai baju seksi? Nggak akan berani. Ketika bupati sedang bicara, baku hadap dengan kita, bunyi HP, klinik. Saudara berani nggak angkat HP itu? Sebentar Bapak Bupati, saya mau bicara. Nggak berani. Tapi ketika kita datang ke gereja untuk menghadap raja di atas segala raja, kita berani pakai baju you can see yang talinya segini. Habis itu datang terlambat, cari tempat duduk paling depan.
Sesudah itu lagi khotbah, bunyilah HP-nya klining klining klining, dengan santai angkat itu. Bupati saja bicara nggak berani kita berlaku demikian. Ini kok Tuhan di atas segala raja. Kita berani. Kenapa? Karena itu ciri-ciri orang yang masih mencintai dunia ini, masih sombong. Supaya dikatakan dia hebat. Supaya dikatakan dia itu orang kaya. Maka buatlah penampilan yang sangat bermusuhan dengan Allah. Tidak mau pergi ke gereja jikalau warna pakaian tidak kombinasi tas dengan sepatu. Banyak seperti itu. Bajunya biru, tasnya harus biru. Sepatu harus biru. Artis sekali. Penampilan bukan Tuhan mau lihat dari pakaian, tapi hati kita ini yang perlu. Apakah kita ini bersahabat dengan Dia atau kita bersahabat dengan dunia ini? Persahabatan dengan dunia ini tidak ada kekekalan, tidak ada yang mau hidup menderita bersama dengan kita. Jadi nggak perlu kita ikut-ikutan dengan si A, si B, si C. Oh, teman-teman saya mereka hidupnya mewah, teman-teman saya bajunya gonta-ganti. Mereka tidak akan pernah mau ke gereja jikalau mereka tidak gonta-ganti bajunya. Dan kalau saya juga pakaiannya itu aja, mereka tidak akan mau berteman dengan saya. Mereka akan menjauh semua. Epenkah? Terserah dia. Dia mau bergaul karib dengan kita kah tidak. Yang penting kita ini mencari perhatian di hadapan Tuhan saja. Hidup sederhana. Hidup takut akan Tuhan. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya. Saya percaya semuanya saudaraku tidak ada yang mau binasa bersama dengan dunia ini. Tetapi mau memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Maka dari itu, ikatlah persahabatan hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mengikat persahabatan dengan dunia ini. Sebab tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Persahabatan dengan sesama manusia tidak ada kekalnya. Yang ada adalah ketidaksetiaan. Maka dari itu utamakan. Bukan berarti saudaraku tidak bisa bersahabat. Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh bersahabat. Boleh. Tetapi jangan gara-gara persahabatan itu engkau sampai meninggalkan imanmu. Jangan karena persahabatan itu engkau meninggalkan ibadahmu, engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan karena persahabatan itu engkau ingkar janji di hadapan Tuhan. Utamakan Tuhan sebagai sahabat sejati, setia, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Amin, saudaraku. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan.
engkau mengikat persahabatan dengan seseorang dengan kasih setia, itu tetap baik. Tetapi adakah engkau memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus? Suami istri harus saling setia, saling percaya. Karena itu adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam persahabatan dengan dunia ini, tidak ada yang kekal. Yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh akan terpisah. Yang bertobat dengan yang tidak bertobat akan terpisah. Yang mau hidup menderita dengan orang yang tidak mau hidup menderita akan terpisah. Hanya Tuhan Yesuslah sahabat kita satu-satunya. Dia mau menderita bagi kita. Dan dia telah buktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia telah buktikan dia mau turun dari tahta kerajaan sorga, datang ke dunia ini, ke tempat yang hina ini, demi untuk menyelamatkan kita semuanya. Maka tetaplah miliki persahabatan yang kekal untuk Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Ukuran kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus bukan dari banyaknya materi. Justru ukuran kesetiaan kita diukur ketika kita memiliki kekurangan, ketika kita ada di dalam penderitaan, ketika kita ada di dalam masalah. Masih engkau sanggup untuk melayani Tuhan? Masih engkau sanggup berkata, Tuhan Yesus, engkau baik? Ketika tidak ada lagi apa-apa di dalam dirimu, engkau tidak lagi memiliki makanan, engkau tidak lagi memiliki uang, apakah engkau masih bisa berkata, Tuhan Yesus, engkau baik? Dari sanalah kita bisa mengukur kesetiaan kita. Masihkah kita bisa sanggup untuk datang beribadah, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, membangun hubungan dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Allah? Masihkah kita sanggup melakukan semuanya itu ketika tidak ada apa-apa di dalam diri kita ini? Ketika persoalan silih berganti datang, ketika kita tidak ada uang, masih mampukah engkau melayani Tuhan? Masih mampukah engkau datang beribadah? Masih mampukah engkau duduk berdoa, menikmati hadirat Tuhan? Itu ukuran kesetiaan. Haleluya. Kesetiaan adalah pengorbanan. Orang yang mau berkorban bagi kita, dengan tidak jemu-jemu dia berkorban, itu adalah sahabat yang setia. Mari miliki teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Setia, setia, setia. Kembali katakan dari awal pujian ini. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu
yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah live streaming ini, biarlah mereka menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sekalipun hari ini mereka ada di dalam penderitaan, ada di dalam sakit penyakit, ada di dalam kekurangan, biar tetap setia datang beribadah, duduk berdoa mencari hadirat Tuhan, melayani Tuhan, untuk membuktikan bahwa kami adalah sahabat yang setia terhadap Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau telah menunjukkan bagi kami kesetiaan-Mu. Engkau rela turun dari tahta yang begitu mewah, yaitu sorga yang kekal, datang ke dunia ini untuk mau menderita bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau ambil alih penderitaan itu dan Engkau mau mati di kayu salib demi gantikan kami. Terima kasih Tuhan. Itulah teladan yang Kau berikan bagi kami. Persahabatan dengan dunia ini tidak ada yang kekal. Bahkan persahabatan dengan keduniawian ini akan membawa kebinasaan. Tetapi ketika kami menjalin persahabatan erat dengan Engkau Tuhan Yesus, kami akan memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Biar kami melakukan persahabatan yang setia kepada sesama, sebagaimana Engkau telah contohkan bagi kami. Biar kami menjadi sahabat yang setia, baik ketika teman kami ada di dalam kekurangan, ada di dalam penderitaan, ada di dalam sakit penyakit. Biar kami tetap menjadi sahabat yang setia untuk memotivasi mereka. Biarkan kami Tuhan mau bersahabat dengan orang-orang yang menderita, sebagaimana Engkau mau bersahabat dengan kami yang hina ini. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk merendahkan diri, untuk tidak ada kesombongan, sehingga siapapun akan kami anggap sahabat, akan kami anggap teman. Sehina apapun dia, kami akan mau bersahabat dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti pada live streaming ini. Bahkan kelak ketika ada orang yang akan memutar video ibadah live streaming ini, Engkau juga memberkati. Firman-Mu itu juga memberkati. Firman-Mu itu juga bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Segala kesusahan kami Engkau angkat, segala penderitaan kami Engkau angkat, dan Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami akan akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Salam.